Assalamualaikum, jumpa lagi di channel kita Hot Wife K2. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang yang namanya empon-empon bayi atau empon-empon. Banyak tuh kalau namanya calon ibu atau memang sudah ibu itu nggak sedikit yang memiliki empon-empon ya. Mau itu empon-emponnya itu macam-macam ya. Mungkin salah satunya dengan ini dengan rempah-rempah ya. Empon dengan rempah-rempah itu biasanya mana gitu ya, atau dengan katanya bawang tunggal, atau dengan apalah itu jenisnya ya kan. Kalau saya dulu nggak percaya tuh sama gitu-gitu, nggak percaya sama yang gitu, tapi melakukan. Gimana ya, nggak percaya tapi melakukan, bukan karena kemauan sendiri sih. Biasa kemauan itu dari suami saya itu bilang itu pakai ini, kalau ibu hamil itu harus pakai ini gitu kan, harus pakai istilahnya katanya gunting, pakai peniti, pakai empon-empon itu ya kan. Empon-empon itu harus dibawa kemana-mana. Tapi saya dulu nggak terlalu percaya ya kan. Mungkin gimana ya, nggak percaya sih dengan hal seperti itu, walaupun itu ada ya namanya saya istri ya, saya turuti tuh namanya keinginan suami ya kan. Saya pakailah itu namanya gunting, saya taruh gunting itu di kantong mungkin, atau kadang saya kasih peniti, saya taruh di balik baju mungkin ya kan. Tapi mungkin itu kalau ibu muda, mungkin ibu-ibu, bunda-bunda ini ya, itu semuanya malah mengundang mereka untuk dekat sama kita. Apalagi kalau kita hamil muda itu bawaan kita itu pasti ngantuk sengantuk-ngantuknya kalau pagi hari, ngantuk sengantuk-ngantuknya kalau di saat kita ditinggal suami, baru aja ditinggal suami bentar, itu bawaannya ngantuk luar biasa. Waktu itu saya nggak bisa ngelawan rasa kantuk itu, nggak bisa. Udah dibilang tuh sama suami, jangan tidur pagi-pagi, jangan tidur di bawah jam 9, atau jangan tidur di bawah jam 10, kata dia. Namanya ngantuk ya kan, itu mau kayak mana, mau bergerak kita pun nggak bisa, mau makan pun nggak bisa ya, tetap aja ngantuk. Jangan kemana-mana sebelum pulang itu, sebelum aku pulang kerja jangan kemana-mana katanya kan. Ya udah deh, jadi saya tuh rebahan sedikit di kamar gitu ya. Namanya saya tidurnya itu dulu namanya manten baru ya kan. Manten baru itu saya ngontrak itu saya nggak bawa apa-apa ya kan. Namanya tidur itu cuma beralaskan karpet. Saya tarik bantal, saya mau tidur, tiba-tiba tahu nggak,
bukan saya menghayal, bukan saya berimajinasi. Namanya saya lihat ke jendela itu pagi hari loh, pagi hari itu jendela itu ada yang lewat, ya kan, tapi lewatnya itu secepat kilat. Gimana secepat kilat, ya kan. Jadi kalau saya bilang itu bukan orang, mungkin, ya kan, bukan orang ya. Jadi saya itu langsung gimana gitu, langsung tarik bantal dong, mau tutup muka saya, ya kan, tutup muka saya. Tahu nggak apa yang terjadi? Mungkin ibu-ibu atau bunda-bunda ini nggak percaya, namanya karpet saya itu menggulung saya, namanya karpet itu berputar, terangkat menggulung saya. Ya namanya gunting itu nggak ada ngaruhnya, atau saya juga pakai gunting pada saat itu, ya kan. Itu namanya badan besar, hitam, rambutnya panjang, saya nggak tahu lagi membilangkannya, ya kan, dengan matanya yang besar itu menyuruh saya bangun, langsung saya bangkit, ya kan. Bangkit, tapi itu, ya kan, saya bilang ya Allah, bagaimana rasanya. Itu namanya pintu raksasa, mungkin saya nerobos saja, ya kan, keluar. Itu baru tahu saya kalau namanya siang bolong itu ada seperti itu, gitu, ya kan. Saya takut dong, jangan kan apa masuk ke rumah, saya takut, ya kan. Saya keluar rumah pada saat itu, namanya tidurnya kan, rambut saya itu acak-acakan. Saya masuk lagi ke dalam rumah, merangkak, ya, merangkak. Saya ambil ikat rambut itu, saya tunggu suami saya sampai sore. Saya tunggu suami saya. Kalau suami saya pulang, saya nangis. Mungkin itu bandel, ya. Kalau dibilang jangan tidur pagi, itu jangan tidur pagi. Nantinya kalau dibilang itu, sampai teman saya menyarankan itu, namanya saya itu harus pakai paku bekarat, katanya kan, harus ditaruh kunyit bulung atau jeringo bungle, ditusukkan ke situ, baru tusukkan ke kepala, ya kan. Saya gitu, ya kan. Iya memang iya sih, sehari 2 hari nggak apa-apa, ya kan. Tapi namanya kita mau mandi itu pasti semua kita lepas, gitu. Seingat saya kali itu saya letakkan dekat jendela, tiba-tiba namanya si paku itu menghilang. Saya cari, mana tahu keluar, mana tahu nyelip, atau mana tahu gimana, gitu, ya kan. Saya cari-cari, tapi capek saya nyari, nggak ada namanya si paku itu, nggak ada penampakan si paku itu, nggak tahu entah mana, hilang tiba-tiba. Jadi saya mungkin nggak sekali 2 kali itu saya mungkin beberapa kali saya saya mungkin obat yang ini atau pelindung yang baik itu adalah Tuhan, ya. Kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita sering istighfar, berselawat. Mungkin kalau kita mau keluar rumah, kita baca Al-Fatihah. Mau tidur, kita baca doa tidur. Jangan lupa sewaktu-waktu santai, atau lagi rebahan, atau lagi mau keluar rumah, atau mau gimana, perbanyaklah baca ayat, ya. Kalau saya dulu
saya lebih banyak baca ayat kursi, itu lebih bagus, itu pelindung kita, bukan saya ini ya. Kalau namanya kayak yang lain-lain itu enggak ngaruh. Mungkin dia ketawa ya, kita makan itu mungkin dia ketawa. Sampai anak saya lahir ya kan, anak saya lahir itu sesar. Anak saya tuh lahir sesar di rumah sakit. Namanya si buyanya ini ya, buyanya itu mungkin sayang dengan kemanaannya. Kalau bahasa kami itu buya itu wawa ya, wawa atau Pak D. Dia ini menyediakan empon-empon gitu ya kan, ditaruhlah empon-empon itu, rempah-rempah itu ya kan, diletakkannya dekat si bayi saya ini. Apa yang terjadi tengah malam itu namanya kamar itu ditempati kami satu kamar 2 pasien dengan keluarganya masing-masing. Itu kaget bukan Pak, anak saya itu tiba-tiba teriak-teriak, nangis jerit-jerit, nggak tahu. Ibu saya, emak saya itu sadar kalau di situ ada empon-empon, dibuangnya itu empon-empon, udah dibuangnya. Nah, dia baru baca Allahu Akbar mungkin, atau istighfar, astagfirullahaladzim. Itu anak itu diam seketika. Jadi di situ saya ini mulai paham, menyadari mungkin ini ya, kalau namanya empon-empon itu tidak baik. Itu malah mengundang mereka untuk dekat sama kita, mengundang mereka untuk berteman dengan kita, atau mengundang mereka untuk menjadi teman anak kita. Bahaya loh, kita berteman sama manusia aja belum tentu bagus, apalagi berteman dengan mereka. Singkat cerita, itu namanya saya di kampung kemarin tuh ya, di kampung orang tua saya melahirkan anak saya sampai umur 2 bulan si anak saya dijemput sama suami, karena suami bekerja di sini. Saya dijemput di sini. Mau tahu nggak hal apa yang terjadi setelah pagi hari? Saya membuka jendela saya. Itu namanya si paku yang dulu mungkin udah 5 bulan, mungkin 7 bulan atau berapa bulan yang lalu yang hilang, tiba-tiba nongol aja di situ. Ayo, apa namanya coba, nongol aja dia di situ, posisinya juga di situ. Saya kaget. Si anak itu saya genggam, saya peluk, saya baca-baca. Dari situ saya mengerti, makanya saya share, makanya saya berbagi pada ibu-ibu muda, calon ibu muda, pada ibu-ibu. Jangan percaya dengan itu, cukup kita membaca ayat yang kita ngerti, ayat perlindungan, mungkin dengan berdoa, tidak mendengarkan lain ya, lain kita berbicara, lain kita berucap, lain kita berkata, dengan kita mendengarkan musik ya, kok dibilang musik, atau mendengarkan ayat suci dengan handphone, itu pengaruhnya nggak ada. Mungkin dia akan ketawa mungkin ya, kalau misalnya kita dengan mendengarkan dari handphone atau MP3 mungkin ya kan. Itu lebih bagus kalau kita itu membacanya sendiri. Kalau kita nggak paham ya kita belajar, semua itu perlu belajar. Jadi untuk ibu-ibu ada anak saya lagi main, jadi nggak usah percaya namanya empon-empon, nggak usah percaya dengan mungkin jimat-jimat ya kan. Cukup mendekatkan diri pada yang di atas, itu pelindung yang terbaik.